يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah menjadi tugas suami dalam mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Namun masih banyak suami yang tidak tahu bahwa rizki yang ia dapatkan, baik itu mengalir lancar ataupun sulit, adalah ikut campur atas peran wanita yang saat ini menjadi istrinya. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa ada beberapa sifat istri yang bisa membantu suaminya mendapatkan rezeki dengan begitu deras. Dan berikut ini adalah 7 sifat istri yang bisa membantu mendatangkan rezeki bagi suaminya. Namun sahabatku, silahkan simak penjelasan video ini hingga selesai agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Serta tak lupa tulis juga hajat dan doa para sahabat semua pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama. Berikut ini adalah 7 sifat istri yang bisa mendatangkan rezeki bagi suaminya dengan sangat deras. Yang pertama adalah istri yang pandai bersyukur. Istri yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah. Pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk rezeki punya suami bersyukur, menjadi ibu bersyukur, anak-anak bisa mengaji bersyukur, suami memberikan nafkah bersyukur, suami memberikan hadiah bersyukur, suami mencintai setulus hati bersyukur, suami memberikan kenikmatan sebagai suami istri juga bersyukur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Lalu yang kedua adalah istri yang selalu mendoakan suaminya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut melainkan dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha pemberi rezeki. Maka jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi, namun perbanyaklah berdoa, memohon kepadanya. Doakan suami agar senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Dan yakinlah, jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, yaitu, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran Surah Al-Ghafir ayat 65. Lalu yang ketiga adalah istri yang gemar sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sunnah yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian. Dengan sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis sahih. Dan di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat sholat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayah Imam Abu Daud. Di dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ad-Darimi. Lalu yang keempat adalah istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah, ia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah yaitu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah bahwa akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagaimana ia gunakan untuk sedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya, namun bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rezekinya berlimpah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Lalu yang kelima adalah istri yang bertawakal kepada Allah. Di saat seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Jika seseorang istri bertawakal kepada Allah, sementara dia tidak bekerja dari mana dia akan dicukupkan rezekinya, maka Allah akan mencukupkannya dari jalan lain. Tidak selalu harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada suaminya, lalu suami tersebut memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Lalu yang keenam adalah istri yang gemar bersilaturahim. Istri yang gemar menyambung silaturahim, baik kepada orang tuanya, mertuanya, dan saudara-saudaranya. Pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancar rezeki. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi umurnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh adalah istri yang banyak beristighfar atau memohon ampun. Di antara keutamaan istighfar adalah mendatangkan rezeki. Hal itu bisa dilihat dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabatku, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan para sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat kelak, dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.